Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya dan kesehatan sehingga kita bisa semua hadir di ruang Zoom kita masing-masing dan di tempat kita masing-masing. Jadi malam ini kita hadir di dua daerah, di dua alam Zoom dan alam nyatanya kita masing-masing. Oke, salam serta salawat senantiasa kita kirimkan kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa istiqomah terhadap beliau hingga akhir zaman. Oke, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh para tokoh yang telah menyempatkan hadir di channel Dakwah Sorong yang disiarkan live di YouTube channel Dakwah Sorong. Oke, sebelum kita masuk ke acara inti kita pada malam hari ini dengan kegiatan diskusi kita orang yang mengangkat tema ada apa dengan film Jejak Khilafah di Nusantara, maka demi keberkahannya acara kita pada malam hari ini, maka marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah sekaligus kita membuka acara kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ke acara kita yang berikutnya. Marilah kita sama-sama menyaksikan cuplikan film Jejak Khilafah di Nusantara. Oke, di Madinatul Sumatera, Samudra Pasai, itu berbaiat langsung kepada dinasti Abbasiyah. Innana ma'asyir sukanu iqlim Aceh. Kami ini penduduk Aceh, bal wa jami' jazirati Sumatera, bahkan seluruh penduduk Pulau Sumatera, kulluhum, mereka semua itu mahsubina min riayat daulatil aliyah Utsmaniyah. Mereka itu tergolong sebagai rakyatnya daulah negara adidaya Utsmaniyah, jilan ba'da jil. Sebenarnya yang bergelora di masyarakat Aceh ini itu jihad fisabilillah. Beberapa tokoh pribumi menjadi anggota di Jamiat Khair, sementara Jamiat Khair ketika itu punya hubungan yang sangat kuat dengan Turki Utsmani. Sistem perpolitikan Islam memang landasannya seperti itu. Dia harus ada organization, jadi harus ada organisasi yang sistematis. Jadi puncak kepemimpinan terbesar dunia Islam tetap dipimpin oleh khalifah. Hubungan itu pasti ada, apalagi pada masa khilafah Islam, super powernya adalah khilafah Turki Utsmani. Islam ini tidak akan kuat kecuali dengan adanya jamaah, dengan adanya persatuan. Dan tidak mungkin umat ini bisa bersatu kecuali dengan adanya imarah, adanya khilafah, adanya kepemimpinan. Dan tidak mungkin adanya imarah kecuali dengan adanya ketaatan. Karena GSM sama itu beda. Ya, itulah tadi cuplikan dari film Jejak Khilafah di Nusantara yang insya Allah kita akan gali lebih dalam lagi di malam hari ini. Oke, pemutaran film Jejak Khilafah di Nusantara secara live streaming daring ini pun sukses menuai apresiasi maupun kontroversi. Netizen yang mendaftar terhitung sejak ditayangkannya film ini pada 20 Agustus 2020 bertepatan dengan 1 Muharram 1442 Hijriah. Hashtag terkait film dokumenter tersebut silih berganti masuk dalam daftar trending topik di Twitter skala nasional. Berbagai elemen masyarakat pun terpantik untuk membicarakan tentang hubungan historik
antara kekhilafaan dan kesultanan Nusantara di masa lampau. Dan alhamdulillah, masya Allah, sungguh luar biasa sekali. Malam hari ini kita sudah terhubung secara live, secara via Zoom dengan para narasumber kita. Oke, sebelum memasuki acara inti kita pada malam hari ini, maka kami akan memperkenalkan para narasumber kita. Yang pertama ada Bang Niko Pandawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Niko Pandawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Irwin? Bagaimana? Sehat, alhamdulillah Bang Niko. Luar biasa sekali bisa berinteraktif langsung dengan Bang Niko Pandawa. Alhamdulillah, insya Allah. Bang Niko Pandawa, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah khair, di Tangerang aman. Aman ya, alhamdulillah. Iya, insya Allah. Oke. Sudah siap untuk mengulek khilafah di Nusantara? Kita lanjut saja, insya Allah. Oke, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung ya, Bang Niko Pandawa. Amin, mudah-mudahan, insya Allah ke depannya. Oke, Bang Niko di Tangerang, kalau kita di sini ada di Kota Sorong, Papua Barat, Bang Niko. Iya. Oke, baik. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Bang Niko Pandawa ini adalah seorang sutradara dari film Jejak Khilafah di Nusantara. Dan selain itu beliau juga adalah seorang sejarawan dan beliau juga aktif di komunitas literasi Islam. Oke, selanjutnya kita ke narasumber kita yang kedua. Ada Ustadz Detrandes Wahyudi Al-Maroki. Assalamualaikum Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah, kabar tetap sehat, tetap semangat. Kita lanjutkan kegiatan. Insya Allah, Masya Allah. Di malam kah atau sore Ustadz Wahyudi? Sudah malam di sini. Sudah malam juga ya? 7 malam ya. Ya. Kalau di Papua masih pagi ya? Sudah mau pagi. Sudah mau pagi. Oke. Oke, langsung kita ke inti acara kita pada malam hari ini, yakni diskusi kita orang yang mengangkat tema ada apa dengan film Jejak Khilafah di Nusantara. Oke, saya mulai ke narasumber kita yang pertama, Bang Niko Pandawa. Sebagai seorang sutradara film Jejak Khilafah di Nusantara ini, apa yang kemudian membuat Bang Niko Pandawa itu ingin sampai kemudian mengangkat film ini gitu di tengah-tengah masyarakat? Apa yang ingin Bang Niko sampaikan seperti itu? Apakah hanya sekedar sebuah sejarah saja atau ada hal lain mungkin seperti itu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, pertama-tama kita sampaikan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat untuk berkumpul ya, walaupun berbeda tempat dan berbeda waktu. Di Jakarta sekarang, di Tangerang sekarang baru pukul 7, mungkin di Papua atau di Sorong sudah agak larut ya. Masya Allah. 9. Jam 9, Masya Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi pemimpin kita, yang telah menjadi nabi, yang telah menjadi pemersatu umat ya berbagai macam bangsa. Nah, kalau ketika ditanya tentang apa visi dan misi daripada film Jejak Khilafah di Nusantara, kita akan disuguhi sebuah tayangan yang cukup berbeda dari narasi sejarah yang selama ini dihadirkan oleh kurikulum pendidikan kita. Kalau misalkan kita belajar di sekolah dulu, kita akan disuguhi sebuah pendidikan sejarah, sebuah narasi sejarah yang sifatnya itu hanya di Indonesia saja. Dibedakan antara, ya dari kurikulum itu dibedakan antara sejarah dunia dan sejarah Indonesia. Nah, dari situ
akan muncul sentimen-sentimen yang sifatnya itu lebih ke Indonesia saja. Nah, dari sentimen yang sifatnya hanya Indonesia saja, banyak orang yang belajar dari sejarah yang sifatnya itu sebatas di lingkup Indonesia saja, itu akhirnya lupa dengan ikatan yang lebih luas yang menyatukan orang-orang di Indonesia. Karena kita tahu di Indonesia itu banyak orang yang beragama Islam, bahkan mayoritas, dan agama Islam itu, kaum muslimin itu tidak hanya terdapat di Indonesia saja, tapi juga terdapat di berbagai belahan dunia, terutama sekali Asia dan Afrika. Nah, dari situ kita ingin mencoba mengambil pendekatan baru tentang narasi sejarah, pendekatan yang lebih mempersatukan umat Islam, tidak peduli kenegaraannya. Ya, karena kan umat Islam itu lintas bangsa, lintas negara. Umat Islam itu tadi dikatakan tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di seluruh dunia. Dalam sejarahnya, pernah ada satu fragmen sejarah di mana Islam itu dijadikan satu-satunya ikatan yang mengikat para pemeluknya, dan itu disebut sebagai ikatan ummah, ya, atau ikatan keumatan. Nah, itu sudah berjalan semenjak beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, ya, dan tidak mengenal perbedaan. Entah kalian itu berasal dari Arab, entah berasal dari Turki, entah berasal dari Mesir, Persia, atau entah berasal dari Sumatera, dari Jawa, dari Timur, ya, dari Papua, dari Maluku, itu mereka semua tetap Islam. Nah, dari sini kita ingin menghadirkan sebuah suguhan sejarah yang memandang umat Islam di Indonesia sebagai sebuah satu kesatuan. Dalam sejarah, umat Islam itu pernah bersatu dalam satu naungan. Ya, yang pertama naungan ikatan umat tadi, ikatan keumatan, dan yang kedua adalah naungan dalam sebuah institusi politik, institusi kenegaraan yang dalam literatur atau nomenklatur sejarah Islam disebut sebagai khilafah. Ya, khilafah Islamiyah. Di situ, ya, negara khilafah itu adalah sebuah negara yang sudah berjalan semenjak masa Khulafaur Rasyidin. Ya, pasca Rasulullah SAW wafat, dijalankan oleh para sahabat dan diteruskan oleh umat Islam sampai 1300 tahun. Yang terakhir itu sampai tahun 1924. Dari situ kita melihat bahwa di pusat peradaban Islam, yaitu di Timur Tengah sana, itu telah berdiri sebuah institusi global, yaitu khilafah itu. Ya, khilafah Islamiyah yang warga negaranya itu multi etnis. Nah, di situ ketika kita belajar khilafah, mempelajari sejarah khilafah, kita ya mungkin akan banyak disuguhi tentang sejarah umat Islam atau sejarah khilafah yang hanya berkutat di Timur Tengah, hanya berkutat di Irak, di Arab, di Turki, atau di Mesir, dan sebagainya. Tapi kita jarang mendengar ada sebuah jejak atau pengaruh khilafah di negeri ini, di Nusantara. Nah, disitulah ya semangat yang ingin kita bawa dalam film ini. Kita dalam film ini ingin mencari sebuah jejak khilafah di Nusantara, begitu. Jadi berbicara tentang visi dan misi dari film ini, berarti ada dua yang ingin disampaikan dari film ini. Yang pertama itu adalah bahwasanya umat Islam itu dulunya adalah satu keumatan, seperti itu. Umat Islam di Nusantara itu dulunya adalah satu keumatan. Dia juga adalah bagian dari umat-umat Islam yang pernah ada di dunia. Dan kemudian yang kedua adalah umat Islam itu punya institusi politik, seperti itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan lagi, kapan sebenarnya Islam itu pertama kali menyentuh Nusantara? Seperti itu. Kapan? Ya, oke. Jadi ketika kita kembali ke kurikulum pelajaran sejarah tadi, kita akan mendapati bahwa salah satu teori yang paling menguatkan Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13, ya, pada tahun 1400-an. Teori ini pertama kali dibawa oleh orientalis Belanda, yaitu Snok Hurgonje, gitu. Nah, beliau berpendapat bahwa Islam itu datang pertama kali ke Nusantara pada abad ke-13, ya, tahun 1200-an, dan berasal dari India. Nah, tapi ya dengan munculnya film ini, ternyata
ya makin banyak menguak fakta-fakta baru. Misalkan kita berbicara di luar film, ya beberapa hari lalu, siang tadi atau kemarin ya, itu salah seorang anggota dewan ya yang terkenal yaitu Fadlizon. Ya, Fadlizon itu, nah ya beliau itu mengupload sebuah video yang berisi penjelasan tentang koleksi dia, ya koleksi Fadlizon. Fadlizon itu kan dia itu selain politisi, dia itu juga budayawan. Ya, dia itu mempunyai sebuah perpustakaan di daerah Jakarta ini, Fadlizon Library, ya, perpustakaan Fadlizon. Itu sekitar ada 3-4 lantai. Dia itu kolektor buku, kolektor barang-barang antik, dan kita baru tahu ternyata dia itu juga mengoleksi dirham yang dicetak oleh para khalifah Umayyah, oleh para khalifah Abbasiyah, yang dia itu ditemukan di Tapanuli, ya, di Tapanuli, yaitu di daerah Barus, di daerah Sumatera Utara gitu, atau ya daerah Sumatera atas gitu. Nah, ini secara tidak langsung atau bahkan secara langsung itu bisa mematahkan teori yang selama ini diajarkan di kurikulum kita, bahwasanya Islam itu datang ke Indonesia, ke Nusantara semenjak abad ke-13. Nah, ketika Fadlizon itu menunjukkan bukti adanya dirham-dirham Abbasiyah, dirham-dirham Umayyah yang ditemukan di Sumatera, itu kan ratusan tahun sebelum abad ke-13. Khilafah Umayyah itu berkuasa selama sekitar hampir 100 tahun, dan itu di abad-abad awal Hijriyah, yaitu ketika abad ke-7 Masehi. Ya, ke abad ke-8 Masehi. Nah, itu berarti membuktikan bahwasanya Islam itu pertama kali datang ke Nusantara itu sejak awal-awal abad pertama munculnya Islam dan berkuasanya khilafah begitu. Nah, itu jadi itu. Jadi masih dalam kekuasaan Khulafaur Rasyidin ya. Kalau dalam koin-koin tunjukkan Fadlizon, Khilafah Umayyah. Tapi ada juga teori yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara dari zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, itu dibawa oleh siapa? Oleh Buya Hamka. Nah, Buya Hamka itu mengatakan begitu. Atau bahkan dari zaman Rasulullah ada yang mengatakan begitu. Ya, ini sebuah diskusi yang panjang. Ya, diskusi yang panjang. Tapi dari bukti-bukti yang ada, kita bisa menguatkan bahwasanya Islam itu pertama kali datang ke Nusantara itu sejak awal-awal abad munculnya Islam. Begitu. Oke, baik, Bang Niko. Cukup mencerahkan. Nah, kemudian selain mendapatkan apresiasi, juga ada kontra opini di sana. Ada pandangan negatif juga yang selain kita mendapat pujian, ternyata kita juga mendapat cacian dari film ini, seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, Bang Niko ada yang mengatakan bahwa film ini tuh histori dan fakta-fakta yang ditunjukkan itu adalah fakta-fakta yang tidak sesuai seperti itu. Nah, bagaimana tanggapan dari Bang Niko? Yang pertama sekali kita ingin ucapkan, yang ingin kita tanyakan ke mereka yang mempertanyakan keotentikan film ini, kita ingin bertanya apakah mereka itu sudah menonton film itu secara utuh, ya, yang dari yang berdurasi sekitar 1 jam kurang gitu. Itu apakah mereka sudah nonton? Soalnya kita di film itu ya mengajukan bukti secara audiovisual, dan itu tentu akan lebih menguatkan daripada kita membawanya secara teks gitu. Nah, itu yang pertama, apakah mereka sudah menonton, dan yang kedua, ketika mereka mempertanyakan otentitas sejarah yang kita bawa dalam film ini, ya memang kita membuat film ini untuk pemantik. Ya, kita menyajikan film ini setelah riset yang panjang, tapi dari situ tentu kita tidak bisa menjabarkan semuanya karena keterbatasan ruang dan waktu dalam sebuah film dokumenter yang hanya 1 jam. Nah, kita di sini ingin hanya menjadi pemantik, dan itu alhamdulillah tujuan kita sangat tercapai, di mana diskusi-diskusi itu sangat ramai bermunculan bak air hujan di musim hujan gitu ya. Yang kontra banyak, yang pro juga banyak, yang punya bukti banyak, yang menyangkal juga banyak. Nah, ini sehat. Nah, di situ kita akan melanjutkan diskusi itu di tatarannya kayak gitu, diskusi gitu. Dan ternyata bahwa dengan adanya kontroversi itu semakin justru orang semakin tertarik untuk menonton film ini, seperti itu. Iya, begitu. Ada hikmahnya sebenarnya. Ada hikmah yang bisa kita petik. Hikmahnya. Oke, untuk Bang Niko kita tahan dulu ya.
Saya ke Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Ustadz Wahyudi Al-Maroki, beliau ini juga adalah seorang ustadz yang sudah melanglang buana di dunia dakwah. Nah, Ustadz, bagaimana kemudian Ustadz mencoba mengaitkan antara yang ada dengan khilafaan yang pernah ada di Timur Tengah seperti itu? Bagaimana sebenarnya prosesnya itu? Iya, sebelumnya saya menyapa dulu ya, baru muncul soalnya. Para narasumber yang sama-sama berbahagia dan juga para pemirsa di Sorong yang sudah malam. Moga-moga kesabaran kita, duduknya kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan pertanyaan tadi yang disampaikan, dan ini juga banyak yang mempertanyakan hal demikian. Sebenarnya apakah ada hubungan antara kesultanan itu dengan kekhilafahan? Ini memang sebenarnya bisa dijawab dengan faktual sederhana sebenarnya. Sebelum Nusantara ini berhubungan dengan kekhilafahan atau dunia luar atau Islam masuk, itu rata-rata semua kepemimpinannya berbentuk kerajaan. Pemerintahnya berbentuk kerajaan. Jadi kalau kita lihat nanti hampir seluruh kerajaan itu dipengaruhi dari Hindu ya dan India. Itu kerajaan tertua kita. Jadi kalau kita lihat itu rata-rata dipengaruhi itu. Nanti Islam masuk gitu ya. Islam masuk, kenapa bisa sampai Nusantara? Ini juga pertanyaan besar. Gitu. Apakah orang itu dari pusat pemerintahan di Madinah sana iseng gitu ya, jalan-jalan ke Nusantara? Padahal saat itu transportasi sangat susah gitu, dan situasi juga keamanan juga demikian rupa gitu. Apakah memang mereka iseng jalan-jalan ke Nusantara? Ada apa gitu? Atau memang mereka diutus oleh pemerintah yang ada atau penguasa yang ada untuk berdakwah gitu. Nah ini bisa kita cek. Dan ternyata saya setidaknya menemukan di beberapa catatan bahwa saya kebetulan baru saja menulis buku tentang negeri Khalifatul Khamis. Ini yang memang julukan buat sebuah negeri, sebuah daerah di Sulawesi Tenggara, terutama tepatnya di Buton. Jadi Buton itu awalnya berbentuk kerajaan, dan kemudian datanglah pendakwah yang bernama Syekh Abdul Wahid. Kemudian berinteraksilah dengan rajanya. Raja ke-6 Buton yang bernama Laki Laponto, kemudian bertemu dengan Syekh tersebut dan belajar Islam, dijelaskan, akhirnya beliau masuk Islam. Dan ini juga menjadi catatan bahwa terjadi masuknya Islam ke Nusantara ini ternyata dengan cara dakwah dan damai. Nah, kita cek lagi pendakwah tadi siapa? Syekh Abdul Wahid tadi. Apakah betul dia dari Arab, dari Mekah, atau dia dari India, dari Gujarat, seperti teori-teori kita. Kalau kita kan, kalau yang pernah sekolah dulu ya, itu kan diajari bahwa Islam masuk ke Nusantara itu kan dari pedagang-pedagang. Gitu. Nah, tentu kita hafal lah, kalau yang dulu sekolahnya rajin masuk, kalau pas pelajaran sejarah tidak kabur. Gitu. Itu tahulah. Itu. Kalau kita dulu Ustaz dari pedagang, Ustaz. Ya, itu teorinya begitu. Tetapi ketika saya cek gitu ya, di beberapa catatan, itu mungkin teori itu butuh kaji ulang, ditinjau ulang. Faktanya di Buton, itu datangnya bukan pedagang, memang utusan. Utusan memang khusus untuk berdakwah. Kalau mau berdagang, berdagang dengan siapa di situ? Nah, berdakwah, dan memang jelas dia berdakwah kemudian mengajari Islam, sehingga orang yang didakwah itu terutama raja, berdakwah kepada raja kan tidak mudah. Raja itu masuk Islam, dan kemudian raja tersebut dengan kesadarannya, dengan kesadaran keimanannya yang benar, dia merubah sistem kerajaannya menjadi sistem kesultanan. Padahal sistem kerajaan itu kan seorang raja itu hebat. Kewenangannya semua ada di tangannya. Dia berhak membuat hukum, bahkan dia tidak mungkin bisa dihukum karena dia yang menentukan hukum. Dalam sistem kerajaan itu,
berlaku hukum hanya 2 pasal. Pasal pertama, raja tidak bersalah. Pasal kedua, kalau ketahuan raja salah, lihat pasal 1. Kembali ke pasal 1, Ustaz, ya. Kembali ke pasal 1. Akhirnya apa? Raja tidak bisa salah. Tetapi dengan ketika raja itu masuk Islam, dengan keimanannya, dia rela melepaskan kekuasaan untuk membuat hukum itu. Dan dia mau rela tunduk di bawah hukum Islam, yaitu syariat Islam. Itu kan kesadaran yang luar biasa, merubah mainstream, merubah budaya gitu. Dan itulah kalau kita lihat terjadinya Buton itu abad ke-15 ya. Abad ke-16, tahun 1541. Jadi itu berubah dari Raja Laklapun itu berubah menjadi gelarnya Sultan Murhum Qaimuddin Khalifatul Khamis. Itu dengan gelar itu berarti dia dapat gelar yang bukan gelar dari lokal gitu. Lokal kan gelarnya nggak ada istilah-istilah begitu. Qaimuddin Khalifatul Khamis itu kan tentu istilah yang bukan dari bahasa Indonesia, bukan berasal dari bahasa Bugis, bukan berasal dari bahasa Ternate atau Papua, tentu tidak. Jadi itu khas dari bahasa Arab. Itu oleh karenanya dengan itu kita melihat memang ada hubungan yang signifikan. Dan untuk mengidentifikasi apakah dia terjadi hubungan dalam konteks struktur pemerintahan, ya ada relasinya. Kita cukup melihat bahwa perubahan kerajaan menjadi kesultanan, bentuk pemerintahan raja menjadi sultan, ini menunjukkan ada relasi yang kuat. Kemudian berubah juga gelar dari raja menjadi sultan. Kemudian juga berubah kewenangan yang dimiliki. Raja berhak membuat hukum, sultan tidak berhak membuat hukum seenaknya karena dia di bawah hukum. Kemudian sebagai seorang sultan, dia kekuasaannya tentu tidak seleluasa raja. Namanya raja kan. Ini menunjukkan bahwa keimanan itu merubah mindset orang untuk mau tunduk diatur dengan aturan-aturan Allah, yaitu syariat Islam. Itu seorang raja. Nah kita ini kadang-kadang raja bukan, pejabat bukan, penguasa bukan, tapi suruh tunduk kepada aturan Allah sih susah gitu. Ini kan persoalan itu. Tadi Raja Lakilapunto itu, dia seorang raja, kekuasaannya luar biasa, bahkan berhak membuat hukum, bahkan bisa memutuskan hukuman mati buat orang dan siapapun yang dia kehendaki. Begitu dia menerima Islam, dia tahu bahwa memang hukum yang tepat, bagus, memang syariat Islam, dan dia rela melepaskan jabatannya itu dengan berubah menjadi sultan. Nah, sultan itu khas jabatan yang memang diberikan dalam pemerintahan Islam. Tidak ada istilah sultan itu di kerajaan, tidak ada. Jadi kalau kita lihat, sultan itu khas. Dan itu memang bukan pucuk pimpinan tertinggi namanya sultan. Di atas sultan itu pasti ada pimpinannya, itu khalifah atau disebut imam atau amirul mukminin dan seterusnya. Jadi sultan itu setingkat pemerintahan otonom di daerah dan ada pemerintahan pusatnya. Hanya memang tentu kalau ditanya mana bukti SK-nya, mana bukti relasinya dan seterusnya, itu memang tidak mudah. Karena di zaman itu kita perlu tahu juga bahwa dokumentasi itu minim gitu kan, budaya dokumentasi itu minim. Apalagi jika ada indikasi bahwa memang ada pihak penjajah terutama Eropa, Belanda dan Portugis kala itu yang menyerang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, tentu mengambil dokumen-dokumen yang dia perlukan untuk mengaburkan sejarah dan seterusnya. Nah ini relasi yang saya temukan. Jadi kalau kita mengukur atau ditanya apakah ada hubungannya kerajaan-kerajaan Islam dengan kekhilafahan, jawabannya tesis itu bisa dijawab dengan relasi bahwa berubahnya sistem pemerintahan kerajaan menjadi sistem kesultanan dan berubahnya sistem hukum dari seorang hukum raja menjadi sistem hukum Islam dan diterapkan syariat Islam dalam sistem kerajaan, termasuk dalam ekonomi, pendidikan, budaya dan seterusnya. Ini menunjukkan ada relasi yang sangat kuat. Karena tidak mungkin dia diajari oleh siapa kalau tidak dengan sistem pemerintahan Islam. Kemudian kalau kita lihat abad-abad itu, abad ke-15, itu kan kekuatan kaum muslimin dalam konteks kekhilafan itu sedang mencapai puncaknya, sedang mencapai kekuatan sebagai negara adidaya. Kita tahu di tahun 1453 itu kan baru ada peristiwa yang menggegerkan dunia,
peristiwa penting, yaitu ditaklukkannya Konstantinopel. Dan siapa yang menaklukkan? Ditaklukkan oleh pemuda berusia 21 tahun bernama Muhammad Al-Fatih. Sehingga kalau kita lihat ada seorang pemuda usianya baru 21 tahun menjadi pemimpin pasukan yang bisa menaklukkan negara adidaya. Nah, kalau kondisi sekarang pemuda 21 tahun itu sedang apa mungkin? Paling bisa pacaran atau setidaknya masih lulus SMA lah. Nah, atau masih kuliah lah. Nah, itu belum seperti Muhammad Al-Fatih. Sehingga di bayangan orang Eropa, orang-orang Barat, negara-negara Eropa itu memang menakutkan, mengerikan, sehingga cukup gelisah lah dengan ada istilah-istilah khilafah itu. Jadi kalau kita tarik sangat gelisah, yang sangat resah dengan istilah khilafah, itu orang yang punya memori buruk, punya mimpi buruk, punya kenangan buruk dengan istilah khilafah itu, yaitu bangsa-bangsa Eropa dan orang yang ditaklukkan oleh pemuda 21 tahun itu yang ingat betul bahwa mereka sangat takut dan resah ketika dengar kata istilah khilafah dan sultan itu. Nah, tentu ini yang terjadi, sehingga kita harusnya tidak resah, orang kita itu di Nusantara itu nyaman gitu, sehingga masuknya Islam ke Nusantara juga tidak ada ceritanya tuh. Islam masuk ke Nusantara itu dengan ditaklukkan atau dengan perang, tidak ada itu. Jadi masuk dengan dakwah. Nah, itu dakwah damai. Karena kita harusnya mengingatkan kembali. Film ini saya sambut positif karena ini bentuknya dakwah dan damai gitu ya. Tidak ada yang memaksakan. Orang mau percaya film itu percaya silahkan, tidak percaya juga tidak apa-apa kan begitu. Kalau mau tidak percaya, tidak ada paksaan Ustaz ya. Tidak ada. Kalau tidak percaya, tampilkan film baru atau bikin film baru. Nah, itu baru fair itu. Intelektual diadu dengan intelektual, diskusi diadu dengan diskusi. Bukti film dengan film Ustaz ya. Film ya disodorkan film yang lain. Kalau ada yang nulis buku, keluarkan buku yang lain sebagai bantahannya. Nah, yang tidak fair itu kalau orang membuat film, kemudian dihadapinya bukan dengan film, bukan dengan diskusi, tapi dengan kewenangan. Bikin film, kemudian filmnya diblokir. Nah, itu berarti dengan kewenangan itu. Misalnya dengan ya. Cukup. Silakan. Oke, baik Ustaz Wahid. Saya ke Bang Niko Pandawa. Oke, Bang Niko. Di menit keberapa itu Bang Niko ada memberikan sebuah statement atau pernyataan bahwasanya dulu ketika terjadi perang di Khilafah Abbasiyah itu ada beberapa keturunan Abbasiyah yang sampai mengungsi ke daerah Aceh. Ke daerah Aceh pada masa Kesultanan Pasai ya waktu itu. Iya. Di Aceh. Nah, berarti kan maksudnya Islam datang ke Nusantara atau ke Aceh ini kan maksudnya kaitannya itu bukan karena kaitan politik tapi karena melarikan diri seperti itu atau bagaimana? Iya. Jadi begini. Bahkan ini yang kemudian menunjukkan sebuah kontroversi bahwasanya itu tidak betul seperti itu. Oke. Iya. Iya, silahkan. Nah, jadi ketika kita bicara tentang kehadiran Bani Abbas yang ada di Loksmawe, ya, yang ada di Aceh, memang penyebab atau dorongan awal yang menyebabkan mereka itu bisa sampai ke Aceh karena ketika tahun 1258 itu ibu kota Khilafah Abbasiyah yang ada di Baghdad ditaklukkan oleh Mongol, oleh orang-orang Tatar ya dari utara Cina. Banyak Bani Abbas yang terbunuh, tapi banyak pula yang selamat. Nah, di antara mereka itu yang ada di Aceh, yang ada di Loksmawe. Jadi ketika kita pergi ke Loksmawe di Gampung Kutakrung, ya kecamatan Gampung Kutakrung, itu ada 3 buah makam. Satu makam itu tertulis di atasnya itu satu tulisan yang menyebutkan pemilik makam, nama pemilik makam sekaligus nasabnya atau genealoginya. Disebutkan di epitaf makam itu sebuah kalimat begini. Hadzal qabru li sadril akabir
Abdullah ibni Amir Muhammad ibni Abdul Qadir ibni Yusuf ibni Abdul Aziz ibni Mansur Abi Ja'far Al-Abbasi, Khalifatul Muslimin Amirul Mukminin. Nah, di sini ya di situ disebutkan bahwasanya orang yang dikuburkan di Aceh ini namanya Abdullah, ya. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Yusuf bin Abdul Aziz bin Al-Mansur Abi Ja'far Al-Mustansir Billah. Ya, jadi dia ini adalah keturunan Khalifah Al-Mustansir Billah, yang mempunyai lakop Al-Mansur begitu. Nah, terus ketika kita cross check ke sumber-sumber sezaman, misalkan saya di film itu menyebutkan kitabnya Ibnu Battutah, ya, Rihlah Ibnu Battutah. Iya, Di Ibnu Battutah itu menyebutkan bahwa saat itu, di zaman itu, sikap penghormatan kepada Bani Abbas yang selamat dari pembantaian bangsa Mongol itu merupakan sebuah sikap yang lazim dimiliki oleh umat Islam yang saat itu sedang goncang karena serangan Mongol. Mereka ketika Baghdad itu diserang oleh Mongol agak terguncang tentu, ya. Kursi kekhilafahan itu kosong, kaum muslimin selama 3 tahun pasca Baghdad runtuh itu tidak punya khalifah selama 3 tahun. Baru ketika di tahun 1261, ya, umat Islam punya khalifah baru dengan ibu kota khilafah yang baru yang tetap dipegang oleh Bani Abbas, yaitu di Kairo, di Mesir. Nah, dari Mesir inilah, Kairo inilah, Bani Abbas mulai bersayap kembali, ya, mulai bersayap kembali kekuasaannya, dan dari situ umat Islam mempunyai pemimpin kembali. Semua umat Islam itu sultan-sultannya meminta legitimasi kekuasaan kepemimpinan kesultanan mereka kepada Khalifah Bani Abbas yang ada di Mesir. Misalkan Sultan Bayazid pertama, ya, kakeknya Muhammad Al-Fatih itu meminta izin kepada Khalifah di Mesir, di Kairo, untuk menjadi Sultanul Rum, ya, untuk menjadi Sultan Rum atau Sultan Romawi atau Sultan Turki. Nah, begitu juga dengan sultan-sultan di India, di daerah Bengali atau sekarang Bangladesh, ya, itu juga meminta legitimasi kekuasaan sebagai Sultanul Hind, ya, atau Sultan India. Nah, dengan kehadiran Bani Abbas yang ada di Aceh, tentu kita bisa menduga kuat di makamnya itu sudah disebutkan bahwasanya ini adalah cucu Amirul Mukminin, cucu Khalifah. Berarti kaum muslimin yang saat itu ada di Aceh atau saat itu Pasai, ya, Kesultanan Samudra Pasai, itu sudah mengenal terminologi Khalifah, terminologi Amirul Mukminin, dan disebutkan bahwasanya Bani Abbas yang ada di Aceh itu dihormati, sangat dihormati, ya, sebagai keturunan Khalifah. Dari sini kita bisa menduga sangat kuat, dan ini sudah menjadi keyakinan teman-teman peneliti sejarah di Aceh bahwa Samudra Pasai dulu itu juga berbaiat kepada Khalifah Abbasiyah. Tetap ada hubungan politik, karena ketika kita mempelajari karakteristik, ya, karakteristik sejarah Islam, karakteristik umat Islam pada saat itu menjadi sesuatu hal yang sangat wajar jika para sultan-sultan yang berkuasa di berbagai belahan dunia itu meminta izin kepada khalifah untuk melegitimasi kekuasaannya, karena dalam ajaran Islam itu hanya mengenal satu pemimpin global bagi satu umat, ya, satu umat Islam yang cakupannya juga seluruh dunia. Jadi begitu, tetap ada hubungan politik, dan ini mempunyai bukti-bukti yang sangat kuat yang tentu tidak bisa kita tuangkan semuanya dalam film. Nah, di film itu kita hanya menuangkan kita padatkan, hanya menuangkan kesimpulan. Jadi susah saja. Begitu. Oke. Saya ke narasumber yang kedua, Wahyudi Al-Maroki. Dari film Jejak Khilafah di Nusantara ini akhirnya kita bisa lebih paham tentang sejarah Islam dan sejarah tentang sebenarnya ada keterkaitan antara kekhilafaan di Timur Tengah dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Cuman ternyata yang terjadi pasca tayangan film ini,
selain mendapatkan eksistensi juga mendapatkan kontroversi, bahkan seolah-olah ingin dikatakan bahwasanya khilafah itu adalah sesuatu yang menakutkan, seperti itu dianggap sebagai sebuah ancaman, dan ada upaya untuk seolah-olah bahwa khilafah ini seperti ideologi komunis, seperti itu, Ustaz. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz Wahyudi? Yang pertama harus kita dudukkan persoalan bahwa mengatakan khilafah sebagai ideologi terlarang, bahkan mengatakan seperti berbahaya seperti komunis, ini tentu pernyataan yang serampangan, ngawur, tidak ada berdasar. Kalau dia mengatakan terlarang, tentu tidak ada dasar hukumnya. Ini penting untuk kita dudukkan. Di mana justru khilafah itu kan bagian dari ajaran Islam, dalam konstitusi dilindungi. Kalau kita lihat dalam konteks pasal 28, 29 dalam konstitusi kita itu melindungi bahwa kita punya hak berkumpul dan berserikat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan gitu, menyampaikan pendapat dan seterusnya. Itu dilindungi oleh konstitusi. Kedua, kalau terkait dengan pengamalan agama yang diyakini, di pasal 29 itu dijelaskan negara melindungi para pemeluk agamanya dan menjamin kebebasan para pemeluk agamanya untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Nah, ini tentu negara melindungi dan konstitusi itu menjamin. Nah, ajaran agama Islam itu bukan hanya khilafah, ada dakwah, itu bagian dari ajaran Islam. Sehingga kalau kita berdakwah, kemudian materinya sholat, materinya zakat, materinya fikih yang lain, misalnya munakahat, terkait dengan waris, terkait dengan khilafah, terkait juga dengan jihad dan seterusnya, itu adalah bagian ajaran Islam yang dikenal dalam kitab-kitab fikih, yang itu bagian dari ajaran Islam yang dijamin oleh konstitusi untuk dilindungi, dijamin kebebasan untuk disampaikan. Jadi kalau ada yang mengkriminalisasi khilafah, menyatakan terlarang dan seterusnya, tidak ada dasar hukum yang melarangnya sampai sekarang. Bahkan Menteri Agama pun sempat ngomongkan itu, tidak ada yang melarang dasar hukumnya. Jadi ini adalah framing jahat. Ini termasuk kategori penodaan agama, penistaan. Seharusnya yang mengatakan begitu bisa terancam. Yang mengatakan itu bisa kena pidana ya, Ustaz ya? Ya, itu kan kalau mengatakan mengatakan khilafah membahayakan, mengancam persatuan dan sebagainya, itu kan menuding ajaran agama lain, agama Islam yang tentu ini ada konsekuensinya. Nah, itu terkategori memprovokasi di depan umum, menjelek-jelekan ajaran agama, dan itu dilindungi oleh konstitusi, dan itu bisa terkena pasal 156A, penistaan atau penodaan agama. Dan ini ancamannya cukup besar, sekitar 5 tahun. Jadi selama-lamanya 5 tahun dipidana. Jadi ini ancamannya ancaman pidana. Harusnya ya tentu kita juga mengakui bahwa memang dalam penegakan hukum kita ini memang masih katanya pandang bulu pandang atau tajam ke bawah gitu, tumpul ke atas gitu. Jadi orang yang mungkin dekat dengan kekuasaan justru kadang tidak ditegakkan hukum itu. Bahkan ada yang kasus kemarin itu sampai dikawal kan, ada buronan koruptor bukan ditangkap malah dikawal, diamankan. Ya alhamdulillah sekarang tertangkap. Ini satu bagian puzzle yang di depan yang menunjukkan ketidakadilan. Nah, saya kembali ke sistem khilafah tadi, bahwa memang tidak boleh khilafah itu disejajarkan dengan apalagi komunis, ideologi yang lain. Saya ingin luruskan bahwa khilafah itu bukan ideologi. Ini penting sekali. Kenapa orang ada yang mengatakan khilafah sebagai ideologi? Ini karena orang tidak paham. Khilafah itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang terpancar dari sebuah ideologi. Jadi dia bukan ideologi, dia terpancar dari ideologi Islam. Jadi khilafah ini seperti sistem pemerintahan demokrasi, sistem pemerintahan autokrasi, sistem pemerintahan teokrasi. Nah ini dia bukan ideologi tapi sistem pemerintahan. Nah terpancar dari mana? Dia terpancar dari ideologi Islam atau akidah Islam di situ. Nah, kalau sistem pemerintahan demokrasi terpancar dari mana? Dia berasal dari ideologi kapitalisme.
Sementara kalau sistem autokrasi, sistem yang lain itu bisa terpancar dari sistem komunisme atau totaliter, terpancar dari ideologi komunisme. Jadi kita kalau ingin mengatakan ideologi, maka tidak tepat sekali. Khilafah diadu dengan sebuah ideologi, tidak tepat. Kalau mau mengadu ideologi kapitalis, diadu dengan komunis. Ideologi komunis diadu dengan ideologi Islam. Ideologi Islam. Kapitalis dibandingkan dengan ideologi Islam. Bukan ideologi tertentu diadu dengan sistem pemerintahan tertentu. Bahkan lebih lagi, yang mengatakan sistem khilafah bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ini makin tidak nyambung gitu. Bagi sebuah sistem diadu dengan sebuah ideologi kalau memang itu dinyatakan sebagai ideologi. Dinyatakan sebagai sebuah ideologi. Jadi ini padahal faktanya Pancasila itu bukan ideologi, Ustaz ya. Ya ini kan ada yang mengakui itu sebagai sebuah ideologi. Jadi kita tidak berpolemik persoalan ideologinya, tapi kita berpolemik pada sistem pemerintahan ini yang sebenarnya bukan ideologi dihadapkan dengan ideologi. Jadi termasuk juga sistem pemerintahan yang lain, sistem demokrasi yang lain dan seterusnya. Jadi membahas sistem khilafah yang merupakan bagian dari ajaran Islam itu sebagaimana kita ketahui sistem khilafah itu kan dia lahir dibawa oleh Rasulullah SAW, diwariskan kepada para sahabatnya setelah Rasul wafat. Jadi kalau kita lihat sistem pemerintahan itu lahir pertama kan sistem pemerintahan yang paling konvensional kan sistem kerajaan. Jadi, raja sebagai pimpinan pemerintahan, pemimpin kenegaraan. Kemudian dikoreksi oleh sistem demokrasi yang mengatakan masa raja yang berkuasa satu orang saja, membuat hukum dia, menerapkan dia, menegakkan hukum dia. Maka muncullah demokrasi yang mengatakan hukum harus dibuat oleh orang banyak. Karena tidak mungkin orang banyak itu datang membuat hukum, rakyat semua berkumpul membuat hukum, tidak mungkin, maka rakyat memilih wakil-wakilnya untuk membuat hukum. Itulah demokrasi. Nah, demokrasi adanya kapan? Demokrasi hadir 508 sebelum Masehi. Sementara Islam hadir setelah ada sistem pemerintahan autokrasi, demokrasi, Islam hadir dibawa oleh Rasulullah dengan model baru tahun 622 Masehi dengan sistem yang baru, yaitu sistem kekhilafahan. Yang ditandai dengan apa? Dengan adanya Piagam Madinah atau Madinah Carta atau Stohifah Madinah atau Piagam Madinah. Dan itu jelas bahwa sistem itu diwariskan ketika Rasul wafat, diwariskan kepada para sahabat. Seandainya Rasul itu mewariskan sistem pemerintahan kerajaan, maka Abu Bakar tentu akan disebut raja. Kalau yang diwariskan Rasul itu sistem pemerintahan demokrasi, maka Abu Bakar akan disebut sebagai presiden. Tapi yang diwariskan Rasulullah itu adalah sistem kekhilafahan, sehingga dalam catatan sejarah kita tidak pernah mendengar satu catatan pun yang mengatakan Abu Bakar itu seorang raja atau Abu Bakar seorang presiden. Tidak mendengar. Yang ada adalah Abu Bakar itu adalah seorang khalifah. Nah, gitu persisnya. Jelas sebenarnya sistem pemerintahan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan kaum muslimin setelahnya itu adalah sistem kekhilafahan, bukan autokrasi atau kerajaan, bukan demokrasi atau republik, juga bukan sistem kekaisaran. Sehingga Abu Bakar sebagai pewaris setelah Rasul yang melanjutkan disebutnya bukan raja, bukan presiden, bukan kaisar, tetapi seorang khalifah. Ini perlu didudukkan bahwa khalifah adalah sistem pemerintahan, bukan ideologi. Oke, baik Ustaz Wahyudi. Nah, ada juga pernyataan bahwasanya sistem kekhalifahan itu hanya mencakup 4 sahabat saja, Khulafaur Rasyidin. Dan hanya itulah sistem kekhilafaan sebenarnya yang diakui seperti itu, yang memang itulah yang ada dalam ajaran Islam. Nah, setelah masa Khulafaur Rasyidin itu berakhir, maka yang ada bukan lagi sistem khilafah tetapi adalah sistem monarki seperti itu atau sistem kerajaan. Sehingga tidak ada sebenarnya keterkaitan antara kekhilafaan di Timur Tengah dengan kesultanan di Nusantara seperti itu. Baik, saya sudah mencek catatan-catatan sejarah itu. Apakah dinasti Abbasiyah itu disebut raja semua? Kan tidak juga. Jadi termasuk sampai ke kekhilafan yang terakhir kan tidak disebut sebagai seorang raja. Tidak juga. Nah, ini kita dijebak atau dikaburkan dengan istilah dinasti.
Jadi beda sekali. Jadi kalau dibilang kerajaan tentu sistemnya raja, dan satu ciri khas dari sistem kerajaan, hukum yang dibuat oleh raja, hukum yang dipakai diterapkan di masyarakat adalah dibuat dalam sistem dinasti-dinasti tersebut, itu masih menggunakan sistem pemerintahan Islam dengan hukum yang diterapkan dalam syariah Islam. Saya ingin menjelaskan gini, supaya kita juga tidak bias dengan sistem dinasti dan sistem kerajaan tadi. Jadi, kenapa orang itu disebut dinasti? Ini terkait bukan dengan sistemnya. Jadi dinasti itu bukan sebuah sistem. Dinasti itu adalah tata cara pemilihan kepemimpinan. Nah, gitu. Jadi kalau pemimpinnya itu dipilihnya, ditunjuk dengan berdasarkan garis keturunan, garis darah, garis perkawinan, garis pernikahan, itulah disebut dinasti. Tapi kalau kepemimpinan kekuasaan diletakkan atau ditunjuk kepada orang-orang terdekat, perkawanan atau kepentingan, faktor kepentingan, itulah disebut oligarki. Jadi ini hanya persoalan bagaimana melanjutkan kepemimpinan. Sementara sistem yang dipakai adalah masih sistem kekhilafahan, dengan hukum yang dipakai juga masih sistem hukum Islam. Jadi kita menjawabnya, ini ada upaya kekaburan, bahwa mereka tidak bisa membedakan mana sistem sistem pemerintahan, mana sistem tata cara pengangkatan pemimpin. Ada yang model oligarki, ada yang model dinasti. Nah, dalam sistem demokrasi juga berlaku itu. Ada model oligarki juga berlaku demokrasi. Dalam sistem demokrasi juga berlaku sistem dinasti. Kita dengarkan ada politik dinasti bermain ini. Ada yang anaknya ini kan politik dinasti. Jadi dinasti itu garis darah keturunan yang diwariskan untuk ikut menjadi pemimpin atau menjadi pemegang kekuasaan, itu dinasti. Dalam demokrasi politik dinasti ada. Dalam sistem kekhilafahan juga ada gitu. Contohnya dinasti Abbasiyah, dinasti Muawiyah dan seterusnya lah. Nah, oleh karenanya kita jangan terjebak mengatakan bahwa dinasti Abbasiyah bukan khilafah. Tidak terjebak. Betul dia dinasti. Karena memang melurus garis keturunan. Tetapi coba lihat hukum apa yang diterapkan. Nah, apakah dia menggunakan hukum raja? Atau dia menggunakan hukum demokrasi? Atau dia menggunakan hukum Islam? Nah, di situ letak krusialnya gitu. Nah, di dalam sistem khilafah memang ada istilah pelanggaran atau istilahnya tidak sesuai dengan idealismenya. Gitu. Sama dengan sistem demokrasi juga, banyak sekali pelanggarannya macam-macam yang tidak sesuai idealnya. Termasuk pemilihan yang tidak juri dan sebagainya, itu kan sama saja gitu. Nah, itu bias dari sebuah sistem. Jadi biasnya dari sebuah sistem, tetapi pokok metode yang dibakukan itu tetap jalan. Siapapun yang terpilih dia harus dibaiat dulu. Itu kalau dalam sistem khilafah. Bagaimana dalam sistem demokrasi dia tunggu dilantik dulu baru resmi menjadi pejabat. Nah, ini saya ingin menunjukkan bedanya antara demokrasi dalam di politik dinasti, oligarki maupun dalam sistem kekhilafahan. Itu harus kita dudukkan dengan tepat sehingga tidak ada ceritanya menuding bahwa oh itu dinasti itu bukan kekhilafahan. Demokrasi juga ada sistem dinasti gitu. Jadi khilafah itu sistem pemerintahan, dinasti maupun oligarki itu adalah sistem bagaimana praktek penyelenggaraan yang menyimpang dari sebuah sistem. Itu posisinya. Oke, baik Ustaz. Selanjutnya kita akan ke testimoni dari para tokoh Muslim di Papua. Pertama kita ke Bapak Ustadz Abdul Ghani Maliki. Assalamualaikum Pak Ustadz Ghani Malikin. Masih semangat Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Pak Ghani masih mode unmute. Tolong itu dibuka mic-nya. Ustadz Abdul Ghani Maliki.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat Ustadz Abdul Ghani Malikin? Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Oke, silahkan testimoninya Ustadz Abdul Ghani Maliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menonton film Khilafah di Nusantara, tentunya kita lebih mengerti, tahu bahwa memang ada sejarah yang menyatakan bahwa di Nusantara ada kerajaan Islam. Cuma hanya saja film kemarin belum sampai ke Tidore, kerajaan Betul itu. Karena dari Tidore baru bisa masuk ke Papua. Betul, gitu. Raja Ampat ya. Jadi ya, ke Papua. Ini tugasnya Bang Niko. Ya, kalau saya buat kita tunggu di Papua, Bang Niko. Ini bisa saja nanti mungkin saya disalahkan oleh orang-orang dari kerajaan dari Tidore, begitu. Begitu. Jadi supaya mungkin lebih jelas itu bagaimana Islam bisa masuk di Papua, yaitu lewat kerajaan Sultan Tidore. Waktu itu Sultan Mansur Shah. Ya. Sejak sekitar tahun 1800-an itu. Yaitu. Gitu beliau di sini ada di Raja Ampat ini ada namanya dibentuk sangaji-sangaji. Sangaji itu perwakilan sultan di Papua, di Sorong sini, di Misol, ada berapa daerah itu ada sangaji. Ah, itu perwakilan dari Sultan Tidore. Itu gitu. Jadi saya mau buat testimoni yang ini juga, saya takut jangan sampai salah. Karena saya akan diprotes oleh orang-orang Tidore, begitu. Cuma karena kenyataan yang ada di Papua, khususnya di Sorong ini, Raja Ampat dan kota Sorong, itu memang ada Sultan Tidore. Bagaimana mereka menyebarkan Islam ini, yaitu dari Sultan Tidore. Mulai masuk di Pulau Misol, nah di situ di Raja Ampat, Misol. Itu sampai di Sausapor sana ada sangaji. Malah sampai di Sorong, kota Sorong ini ada orang Moi. Itu juga ada sangaji Moi yang namanya sangaji Gonov. Itu ada orang Moi asli yang ada. Itu menurut orang tua-tua orang Moi yang berikan penjelasan. Jadi mereka kemarin bertanya-tanya, tidak ada di Papua ini yang mana Islam masuk di Papua kapan? Nah, ini yang sekarang saya sampaikan buat saudara Niko Pandawa supaya mungkin ini masukan, supaya mungkin datang juga sampai ke Tidore, Raja Ampat, supaya bisa sampaikan bagaimana. Karena di sini di Sorong sini tahu, Papua ini tahu, dari ada sangaji, ada Sultan Tidore dan Sultan Bacan, begitu. Ustaz Abdul Ghani Malikin. Oke. Selanjutnya kita ke testimoni yang kedua dari tokoh Papua. Ada Ustadz Ja'far Hatafayo. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyampaikan permohonan maaf karena memang film itu saya belum lihat tuntas karena kebetulan HP saya juga ada gangguan pada waktu itu sehingga saya tidak bisa menonton sampai selesai. Bahkan hanya sepotong saja dari awal saja sehingga
saya belum bisa untuk bisa mengomentari tentang film tersebut. Namun saya yakin bahwa masuknya Islam ke Nusantara ini adalah merupakan perjuangan dan usaha dari para mujahid-mujahid atau para penyiar dari Timur Tengah. Bisa dapat dibuktikan dengan beberapa peninggalan yang ada di Maluku dan juga yang ada di Papua ini, sehingga dari beberapa ini saya bisa dapat mengambil kesimpulan bahwa memang datangnya Islam ke Nusantara itu adalah dari para mubalik yang berasal dari Timur Tengah. Begitu pula kalau kita lihat dari tempat-tempat yang ada di Sorong ini juga seperti itu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Gani, mungkin berdasarkan dari datanya dari Sultan Tidore yang kemudian berkembang di sini. Ya, ada satu pemukiman yang ada satu penduduk di satu pemukiman di pedalaman yang ketika itu mereka masuk Islam satu kampung itu, dan walaupun mereka dianiaya oleh aparat pada saat Orde Baru waktu itu, tapi mereka tetap mempertahankan keislamannya walaupun dengan segala konsekuensi yang harus mereka hadapi. Ketika kita datangi mereka dan menanyakan tentang apa yang menyebabkan mereka merasa tertarik dengan Islam sehingga mereka bisa mau masuk Islam, ya mereka mengatakan bahwa kami bukan masuk Islam, tapi kami kembali kepada Islam. Ya, karena nenek moyang mereka itu sudah Islam, dan setelah ditelusuri, ya, oke, baik, bisa dipersingkat Ustadz Jafar karena keterbatasan waktu. Itu di unmute dulu itu. Ada yang di sebelahnya, coba suruh unmute. Coba minta tolong Ustadz Imam. Ustadz Imam. Oke, ada. Oke, baik. Oke, terima kasih Ustadz Jafar Hatafayo. Oke, ke testimoni berikutnya ada Ustadz Taib Al-Fatan. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan testimoninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya mengamati dan mengikuti perjalanan putaran film tentang jejak khilafah, itu merupakan salah satu pelajaran bagi saya dan mengingatkan kembali kepada saya bahwa saya pernah dulu di Pondok dan PGIA, itu materi yang disebut dengan sejarah khilafah itu saya pelajari. Jadi ini dia mengingatkan saya kembali bahwa itu sejarah itu ada, dan itu merupakan salah satu sejarah yang harus dikembangkan dan dibangkitkan kembali tentang kebenaran tentang adanya khilafah itu. Oleh karena itu, kepada saudara, bapak-bapak atau hadirin, ini suatu proses sejarah yang betul-betul benar yang akan harus kita bangkitkan dan kita kembangkan untuk mengingatkan kembali dan memperlihatkan kembali kepada generasi-generasi penerus bangsa yang mana mereka harus tahu tentang sejarah perjalanannya khilafah ini. Ini tidak bisa terlupakan dan tidak bisa terabaikan. Ini merupakan salah satu film mengingatkan kembali bahwa ini adalah sejarah yang harus kita sama-sama mendukung tentang keberadaan khilafah ini. Ini merupakan salah satu sejarah, proses sejarah yang akan muncul. Ini harus ditegakkan, dan ini tidak membuat orang itu salah kaprah atau salah berpikir, tapi ini merupakan suatu kebenaran yang harus diikuti dan dijejaki, sehingga kebenaran itu tetap ada. Karena para orang tua
orang tua-tua kita terdahulu itu, mereka itu dibangkitkan semangatnya dengan adanya khilafah, mengadakan tentang persatuan dan kesatuan ini, sehingga mereka itu ada perjuangan tentang keberadaan inilah. Tanpa ada dukungan ini, maka kita ini akan kehilangan suatu sejarah. Ini salah satu sejarah yang diputar kembali film ini, harus kita dukung. Kenapa? Karena dilihat dalam segi positifnya, ini sangat memberikan inspirasi kepada generasi muda untuk bisa dapat menonton, bisa dapat mengikuti, sehingga bisa mereka tahu tentang keberadaan itu. Apalagi zaman sekarang ini, film-film yang tidak jelas kok bisa dipertontonkan dengan secara cuma-cuma atau secara baik. Dengan selesainya testimoni dari para tokoh umat di Papua, kita pun telah sampai di ujung pertemuan kita malam hari ini. Sebelum kita akhiri, kita mau mendengarkan dulu closing statement dari para narasumber. Kita ke Bang Niko Pandawa. Closing statement-nya disilahkan, Bang Niko. Ya, jadi ketika tadi kami sudah mendengarkan testimoni dari ustadz-ustadz sekalian dari Sorong, itu sangat membantu kami ya, karena memang di film yang awal ini kita itu menyusun film ini secara kronologis dari abad ke-7 sampai abad ke-16. Bagian yang menceritakan tentang masuk Islamnya Tidore atau Papua bahkan atau daerah timur-timur lain itu terjadi setelah abad ke-16. Nah, maka mungkin insya Allah di film berikutnya akan kita masukkan bagian-bagian yang menceritakan tentang perjuangan dakwah dan jihad kaum muslimin di timur, ya, di Tidore, di Papua Barat terutama, itu dalam melawan penjajahan, dalam mempertahankan Islam. Misalkan kan kita juga mengetahui di Tidore itu ada satu sosok muslimin yang luar biasa, yaitu yang disebut sebagai Sultan Nuku, ya, atau Pangeran Nuku. Nah, di situ dalam salah satu literatur arsip VOC, Sultan Nuku itu, Sultan Tidore itu disebut sebagai Sultan Papua, gitu. Jadi Papua itu juga disebut sebagai bagian daripada kekuasaan Tidore di bawah naungan Sultan Nuku, gitu. Nah, mungkin insya Allah itu akan kita masukkan di film berikutnya. Kita mohon doanya daripada asatidz sekalian, semoga kita tetap diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan film ini untuk kembali. Mungkin begitu dari saya. Allahu a'lam bishawab. Oke, baik, kita tunggu film berikutnya dari Bang Niko Pandawa. Amin. Oke, selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, Ustadz Wahyudi Al-Maroki. Dipersilahkan closing statement-nya, Ustadz. Ya, memang orang di timur itu diminta paling bersabar. Walaupun matahari terbit duluan dari timur, tetapi informasi biasa lebih lambat datang sampai di timur. Nah, Pak Jigan sedikit. Islam lebih lambat. Islam memang lebih lambat sampai di timur situ memang. Jadi padahal kita itu lebih duluan dapat subuh. Ya, betul itu. Makanya itulah orang yang paling bersabar, duluan bangun tapi lambat dapat informasi. Baik, closing statement saya bahwa dimanapun kita berada, umat Islam adalah bagian dari sebagaimana satu tubuh. Jadi entah di Papua, entah di Aceh, entah di Tengah Sulawesi, entah di Kalimantan, entah di Palestina, entah di Burma, entah dimanapun, kita ada dijadikan sebagai seperti satu tubuh. Jadi siapa yang disakiti dimanapun kita akan merasa sakit, siapa yang berbahagia dimanapun kita akan merasa berbahagia dan bersyukur. Ini penting untuk kita rasakan bersama, karena itu nanti di akhirat kan kita tidak bisa memilih-milih bahwa ini khusus untuk muslim yang dari Papua, ini coupling khusus muslim yang dari Jawa, tidak ada. Di situ ukurannya adalah keimanan dan ketakwaan.
Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir sini bisa berada di bawah satu panji atau bendera Rasulullah SAW, bernaung di bawahnya, dan kita bisa bertemu dengan Rasulullah dan orang-orang yang sudah dijamin masuk surga duluan, yaitu khalifah para sahabat, khalifah Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sana, dan saya berharap kita juga bisa menjadi tetangga-tetangga di surga kelak. Dan itulah yang dijanjikan oleh karenanya ukhuwah itu penting gitu. Jadi kita tidak mudah dicerai-beraikan, diadu domba dan seterusnya. Karakter mengadu domba adalah karakter penjajah. Itu dari dulu. Nah, Islam datang bukan untuk menjajah, Islam datang untuk membebaskan manusia dari kepada selain Allah dan mengabdi hanya kepada Allah semata. Dan Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Oleh karenanya kita tidak bisa memaksa orang untuk masuk Islam, tetapi kita mendakwahkan dia supaya dia paham dan mengerti. Demikian juga paham kita kepada orang lain, kita memahamkan dia supaya dia bisa memahami apa itu jihad, apa itu dakwah, apa itu khilafah, dan apa itu syariat Islam. Ini supaya apa? Supaya ketika syariat Islam itu diterapkan, itu bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita ini kadang-kadang malu menyampaikan dakwah Islam, padahal Islam ini diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, bukan hanya digunakan untuk umat Islam saja, tapi seluruh umat manusia. Bahkan bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, dan alam. Ketika Islam diterapkan, maka dia menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karenanya, dalam berbagai persoalan itu, sebagai Muslim, kita hal yang wajar, layaknya menawarkan persoalan-persoalan itu diselesaikan secara Islam. Orang kapitalis menawarkan sistem kapitalisnya, orang sosialis menawarkan sosialisnya, orang komunis menawarkan solusi komunisnya. Kadang-kadang orang Islam tidak mau menawarkan solusi versi Islam. Itu yang persoalan kita. Oleh karenanya kita sebagai Muslim semestinya jadi beban moral kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita, baik di masyarakat, di kelompok, di organisasi, termasuk dalam konteks bernegara. Kita tawarkanlah solusi Islam. Kita bukan orang yang radikal, kita juga bukan orang yang kasar. Tentu kita hanya berdakwah, menyampaikan apa yang harus kita sampaikan sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan selesainya closing statement dari para narasumber, berakhir pula lah perjumpaan kita di malam hari ini. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita malam hari ini dan para tokoh-tokoh umat dari Papua, baik di ruang Zoom maupun di live YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan eksistensinya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di kegiatan-kegiatan dari dakwah Sorong di channel dakwah Sorong dengan tema-tema yang lebih menarik insya Allah. Akhir perjumpaan kita, maka marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.